Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Nah, di video sebelum-sebelumnya saya sudah banyak membahas serta mereview fitur-fitur yang ada di Big Seller. Nah, hari ini saya akan membawakan video terbaru terkait omnichannel baru ini sob. Jadi, namanya adalah Jenny. Nah, penasaran kan bagaimana cara mengelola banyak pesanan di banyak toko yang berbeda marketplace serta berbeda jasa kirim khususnya dengan menggunakan omnichannel Jenny, dan apakah arti Jenny itu? Langsung saja sob, mari kita bahas. Nah, gimana sob keadaan orderan kalian di awal tahun 2023 ini? Apakah semakin naik tinggi atau stabil atau bahkan mengalami penurunan orderan yang sangat drastis? Nah, untuk Om Nizar sendiri di orderan atau pesanan memiliki konversi penjualan yang lumayan sangat tinggi sob. Apalagi ketika event 12.12 kemarin. Nah, mungkin itu adalah habit pembeli sob di akhir tahun atau Harbolnas. Biasanya mereka menghabiskan belanjanya atau uangnya itu untuk membeli online. Jadi banyaknya promo atau campaign-campaign besar sehingga adanya diskon besar-besaran sob. Nah, untuk awal tahun 2023 sendiri pesanan saya khususnya itu juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Ya mungkin tidak terlalu besar-besar sih, tetapi lebih baik dari 3-5 bulan sebelumnya. Lumayan mengalami kenaikan yang sangat tinggi sob. Nah, Indonesia sendiri dipastikan tidak terdampak resesi tahun 2023 ini sob. Bahkan adanya penurunan harga di sembako, bahan pokok sampai BBM. Tetapi yang paling parahnya yaitu adanya kenaikan biaya admin marketplace yang semakin tinggi. Nah, itu yang membuat para seller itu sering mengeluh, sehingga mereka yang setiap hari berpenghasilan lewat jualan online itu banyak yang mengeluh terkait tentang kondisi biaya admin marketplace saat ini sob. Nah, itu yang membuat dunia marketplace itu semakin memprihatinkan karena mata pencaharian seller-seller yang berfokus pada jualan online itu sangat terpengaruh sob. Nah, hari ini saya tidak akan membahas secara detail tentang resesi 2023 dan kenaikan biaya admin di marketplace sob, karena dua faktor tersebut sudah banyak yang membahas khususnya para influencer-influencer atau para seller mentor yang ada di YouTube. Nah, hari ini saya akan merekomendasikan kepada kalian khususnya para seller yang sudah lama terjun di jualan online atau dunia online, yaitu satu website omnichannel yang lumayan punya fitur yang sangat lengkap dan mudah dalam penggunaannya. Nah, nama channel omnichannelnya yaitu Jenny. Nah, Jenny sendiri adalah singkatan dari Global Intelligence and E-commerce Engine. Jadi Jenny ini adalah website omnichannel yang mempermudah para seller dalam mengelola banyak tokonya di marketplace karena sudah terintegrasikan dengan berbagai macam marketplace, sehingga para seller tidak perlu kerepotan login logout per seller center di toko-tokonya masing-masing. Nah, mereka cukup mengintegrasikan semua toko-tokonya dalam Jenny, sehingga dalam pengelolaan pesanan, pergudangan, purchasing, laporan-laporan keuangan dan lain sebagainya bisa memanfaatkan fitur yang ada di Jenny ini. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tips mudah dalam mengelola banyak pesanan di banyak toko yang berbeda marketplace dan berbeda jasa kirim, tentunya dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Jenny. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, seperti biasa sob, silakan yang belum like video ini, like dulu dong sebagai apresiasi kalian agar saya tetap semangat mengedukasi kalian setiap harinya. Nah, kita langsung menuju ke tutorial pembahasan mengenai fitur pesanan yang ada di Jenny sob. Yuk langsung ke tutorialnya saja. Nah, untuk kalian yang masih familiar dengan yang namanya omnichannel Jenny ini, kalian bisa ikut login atau daftar terlebih dahulu sob.
Nah, cara daftarnya sangat mudah dan kalian harus integrasikan toko kalian ke dalam Omnichannel Jenny ini. Nah, untuk free trialnya atau akun percobaannya itu memang dibatasi atau dilimit di 5 toko saja. Nah, kalian bisa mencobanya di 5 toko tersebut sob. Kalian integrasikan 5 toko kalian ke Jenny tersebut, kalian bisa mencoba fitur-fiturnya, apakah rekomendasi, apakah worth it. Nah, kalian tentukan sendiri. Apabila memang worth it, kalian bisa memperpanjang paket basic dan lain sebagainya, paket-paket premiumnya. Jadi seperti itu sob. Nah, berhubung saya sudah punya akunnya, maka kita langsung login saja sob. Nah, maka kita akan masuk ke tampilan dashboard Jenny ini. Nah, untuk kalian yang masih bingung dalam pengelolaan pesanan yang banyak, maka kalian bisa Jenny ini menjadi rekomendasi Omnichannel dalam pengelolaan toko-toko kalian yang banyak tersebut sob. Apalagi di pengelolaan pesanannya. Nah, jika kalian misalnya bingung setiap hari banyak pesanan, kalian harus login logout, tidak punya karyawan, kalian urus kerjaan jualan online itu sendiri. Nah, ini adalah rekomendasi untuk kalian. Jadi website Omnichannel Jenny ini bisa kalian gunakan sob dalam mempermudah kalian dalam pengelolaan toko. Nah, langsung saja kita akan masuk bagaimana cara pengelolaan banyak pesanan di banyak toko tanpa harus login logout. Kalian tinggal fokus kelola semuanya lewat dashboard Jenny ini. Jadi kita harus masuk ke menu pesanan sob. Nah, ketika kita klik maka akan banyak menu-menu ya, tools di Jenny ini. Nah, kita langsung ke fokus kita, yaitu di pesanan 90 hari terakhir ini. Jadi pesanan-pesanan kalian yang toko kalian sudah integrasikan di sini, maka pesanan 90 hari terakhir akan otomatis masuk ke Jenny ini sob. Oke, kita klik. Nah, maka di sini sudah ada tampilan proses pesanan. Jadi pesanan 90 hari terakhir ini adalah kita bisa memproses semua pesanan lewat menu ini sob. Nah, di sini sudah ada banyak filter-filternya dari channel itu adalah Omnichannel-nya atau marketplace-nya. Maksudnya marketplace-nya sob, jadi Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia. Nah, ini kan masih ada yang hitam-hitam. Jadi channel ini yang sudah kita integrasikan itu otomatis dia akan menyala seperti ini. Jadi sudah ada Shopee dan Lazada. Jadi saya sudah mengintegrasikan 3 toko ke Jenny ini sob. Jadi Shopee dan Lazada itu menyala. Tetapi jika kita tidak integrasikan, misalnya Tokopedia, TikTok Shop itu, maka dia tidak akan tampil seperti ini. Nah, seperti itu. Atau kita bisa juga buat pesanan manual di sini juga sob. Kemudian toko, kemudian logistik jasa kirim, kemudian per wilayah kita juga bisa memfilter per pembayaran, pre-order, jenis paket, gudang jika kalian sudah menggunakan fitur warehouse atau pergudangan, kemudian catatan pembeli. Jadi ketika ada pesanan yang di situ ada catatan, misalnya ketika seperti di Shopee itu kan ada pembeli memasukkan catatan. Jadi silakan minta tolong ini harus dicek terlebih dahulu sebelum dikirim. Jadi kita juga bisa memfilter per catatan, kemudian status label sudah dicetak atau belum. Kemudian waktu dibuat, waktu pembayaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi semua pesanan menunggu pembayaran, lunas, siap dikirim, sedang dikirim, sampai. Nah, kalau kalian perhatikan sob, menu-menu di sini itu sangat friendly sekali dengan yang ada di seller center. Nah, jadi Jenny ini diciptakan memang lebih ke kenyamanan penggunanya. Jadi hampir disamakan dengan yang ada di seller center, karena memang pengguna atau seller itu sering beradaptasi dengan yang namanya seller center sob. Jadi dibuat lebih friendly biar sama ketika pengguna itu memakai Jenny ini, jadi mereka tidak perlu kerepotan lagi karena sudah sama dengan di seller center. Nah, ini informasinya kalau saya lihat
dari menunggu pembayaran, lunas, siap dikirim, sedang dikirim, sampai itu kalau saya lihat di 4 marketplace pokok atau wajib seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok Shop itu memang hampir 99% mirip sob. Jadi memang diciptakan biar sama dengan seller center seperti itu. Nah, di bawah sini itu juga masih banyak menu-menunya. Jadi kalau saya terangkan satu persatu maka akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, kalian juga bisa pelajari sendiri di channel Jenny-nya. Di situ sudah banyak dijelaskan per fitur-fiturnya sob. Nah, berhubung saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengelola pesanan yang banyak tersebut di berbagai macam toko dan berbeda marketplace, maka kita langsung masuk ke pembahasannya saja sob. Oke, saya sudah menyiapkan 2 pesanan, sudah lunas sob, jadi pesanan sudah dibayar. Nah, jadi ketika kita ada pesanan banyak, misalnya ada 10, maka kita juga bisa langsung memprosesnya secara bersamaan tanpa harus kalian masuk ke seller center toko A di marketplace A. Kemudian kalau sudah masuk ke toko A marketplace B, nah nggak perlu sob, kita langsung ketika kalian integrasikan maka semua pesanan di berbagai toko kalian itu masuk ke sini. Maka kita bisa memprosesnya secara bersamaan. Kalau kalian ingin proses secara bersamaan, kalian langsung klik info produk, kemudian klik atur pengiriman. Nah itu jika kalian ingin proses secara massal. Atau kalau secara satu persatu kalian juga bisa. Nah langsung ke produknya, pesanannya, kemudian atur pengiriman, maka seperti ini. Nah berhubung ini adalah manual ship, jadi adalah pesan manual, maka kita harus mengatur kurir, kemudian nomor trackingnya, kemudian baru atur pengiriman. Nah, misalnya kita isi sob. Nah, jika pesanan kalian itu real di marketplace, maka kalian tinggal isi pengen di pick up atau di drop. Jadi seperti itu sob, gampang sekali. Nah, kalian juga bisa di sini tadi itu kalian bisa langsung memproses beberapa yang ingin kalian proses sob. Seperti misalnya seperti ini. Jika sudah dibayar atau diproses ini, nah ini akan keluar beberapa pilihan atau pengiriman, batalkan pesanan, cetak. Nah, plusnya di sini, nah kemarin di Big Seller itu ketika di pesanan siap diproses itu tidak bisa mencetak sob, cuma bisa mencetak label saja. Nah kalau di Jenny ini kita bisa sob, misalnya mencetak daftar ambil. Nah, kita cetak, maka sudah tercetak. Kemudian kita cetak lagi, cetak invoice. Nah kita bisa mencetak semuanya itu di pesanan lunas ini. Cetak lagi, tracking list. Oke. Maka ketika kita sudah mencetak semua, maka kita bisa atur status cetak, maka akan tercentang semua. Setujui. Nah, di sini maka akan keluar simbol-simbol apa saja yang sudah dicetak. Nah, kita juga bisa misalnya di proses lunas ini status pengemasan. Nah, ini ketika pas di lunas ini kalian bisa atur misalnya setelah dikemas atau belum dikemas, atau misalnya belum dikemas, nanti ngemasnya ketika sudah diatur pengiriman. Nah, kita atur pengiriman terlebih dahulu, kita pilih kurir karena kita manual ship.
Nah, tapi sob, di sini minusnya ya. Jadi ketika di pesanan ini, pengelolaan pesanan, itu ketika kita sudah mengatur sesuatu, kita harus merefreshnya biar memang benar-benar sistem itu lebih maksimal. Jadi harus direfresh terlebih dahulu. Maka akan pindah siap dikirim. Jadi semua yang sudah saya cetak tadi pindah di sini sob, sama yang pertama tadi. Nah, di sini kita juga bisa melakukan operasi sama seperti ketika yang ada di pesanan lunas tadi. Jadi ada ke batalkan pesanan, cetak, kita bisa mencetaknya juga di siap dikirim ini, mencetak beberapa daftar ambil, invoice, packing list, dan lain sebagainya. Catatan operasi. Nah, ini adalah catatan-catatan kalian sudah melakukan apa saja di tadi ya, di fitur pesanan 90 hari terakhir ini. Nah, kemudian sama sob, jadi kalian ingin memproses atau melakukan proses itu di lunas atau siap dikirim, itu tergantung kalian ya, sesuka hati kalian, enaknya di mana. Tapi kalau lebih enaknya ketika di pesanan lunas ini kalian cetak semuanya, atur status, kemudian di siap dikirim ini kalian bisa packing produk-produk kalian, jadi biar lebih efisiensi dalam pengelolaan pesanan ini sob. Nah, kalau sudah, berhubung ini adalah pesanan manual sob, maka kita harus pindahkan secara manual juga. Tapi kalau kalian real di pesanan yang ada di marketplace, maka ketika di drop sama jasa kirim atau kalian antar ke counter jasa kirim, ketika di scan paket kalian, maka otomatis akan berpindah ke sudah dikirim. Nah, berhubung ini manual, maka kita pindah cara massal sob. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini kan belum berpindah ketika kita sudah pindahkan tadi. Kita refresh. Nah, maka akan pindah ke sedang dikirim. Nah, jadi harus direfresh dulu sob, biar sistem itu lebih maksimal. Nah, maka ketika sedang dikirim ini, kita tinggal nunggu pesanan kita sampai ke pembeli. Nah, jadi sangat mudah, kalian nggak perlu login logout. Nah, ini cuma beberapa menit sob, kita sudah bisa memproses 2 pesanan sekaligus. Bahkan kita bisa memproses banyak pesanan sekaligus, ratusan pesanan. Nah, kalian bisa gunakan omnichannel Jenny ini dalam pengelolaan pesanan di toko-toko kalian yang banyak, khususnya nih kalian para seller yang sudah besar atau para supplier yang ketika kalian itu kurang bisa membagi waktu kalian, maka kalian bisa gunakan ini, Jenny ini. Jadi rekomendasi omnichannel yang tepat untuk kalian yang mengelola toko-toko kalian secara mandiri atau sendiri sob. Nah, maka kita tinggal nunggu informasi pesanan tersebut sudah sampai ke pembeli atau belum, atau dibatalkan pembeli atau diretur, nanti masuk semua di fitur pesanan ini. Jadi seperti itu, sangat simpel, mudah, dan gampang sob. Nah, itu tadi adalah cara memproses banyak pesanan di banyak toko yang berbeda marketplace, bahkan berbeda jasa kirim. Kalian tinggal kelola semuanya lewat fitur pesanan yang ada di Jenny tersebut sob. Kalian tinggal filter apa saja yang kalian dahulukan ingin berproses, atau kalian ingin proses semuanya, bisa dengan mudah menggunakan Jenny. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara memproses banyak pesanan lewat big seller. Hari ini sudah saya jelaskan bagaimana cara memproses pesanan lewat Jenny. Nah, menurut kalian bagaimana sob? Apakah enak menggunakan big seller atau Jenny? Nah, itu keputusan ada di individu masing-masing. Saya cuma bisa merekomendasikan kepada kalian bagaimana cara memproses pesanan dengan cepat, gampang, dan mudah. Nah, satu lagi sob, tadi kan saya menggunakan tutorial dengan pesanan manual. Nah, jadi di Jenny ini sudah support pesanan manual. Jadi kalian yang membuka toko offline atau kalian ada seorang supplier yang juga membuka toko offline bagi reseller atau dropshipper kalian, maka kalian bisa gunakan
pesanan manual tersebut kalian kelola dengan menggunakan Jenny. Jadi kalian lebih bisa terfokus ke satu sistem sob atau satu dashboard, sehingga ketika ada rekapitulasi atau laporan kalian tidak bingung karena sudah terlampir semuanya dalam satu sistem di Jenny. Nah, gimana? Enak bukan? Kalian tinggal pelajari lebih lanjut terkait tentang fitur pesanan yang ada di Jenny ini, sob. Nah, oke sob, penjelasan saya cukup sekian. Nah, mungkin di pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya saya juga akan membahas fitur-fitur yang ada di Jenny lagi. Jadi saya akan bahas secara detail sob untuk kalian, khusus para subscriber Jagat Jualan ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan seputar video terbaru terkait dunia jualan online atau dunia marketplace online. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.